Shalom semuanya, kembali dengan Yohanes Sirait di sini. Dan gimana nih kabar teman-teman di hari ini? Semoga kita tetap di dalam kondisi yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Teman-teman, kali ini kita akan belajar firman Tuhan bersama dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Tetapi sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami memuji-Mu, Allah Tritunggal, oleh karena kebesaran-Mu dan kasih setia-Mu yang besar di dalam hidup kami. Di hari ini, kami boleh mendapatkan makanan dan minuman, segala sesuatu yang kami butuhkan tercukupi ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk belajar firman-Mu kembali ya Allah. Kiranya Roh Kudus-Mu yang tetap menuntun kami, sehingga di dalam pembelajaran firman ini kami mendapatkan hal yang baru, hal-hal yang dapat menguatkan kami ya Tuhan, untuk kami aplikasikan juga di dalam hidup kami. Ini yang menjadi doa kami ya Allah, di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayo kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Dan seperti biasa, aku akan membantu untuk membacakannya bagi kita semua. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dewasa ini, banyak orang terlalu mudah membuat janji, padahal belum tentu mereka dapat menepatinya. Sungguh sebuah kenyataan yang cukup menyedihkan, bukan? Tetapi di balik itu semua, ada satu pribadi yang ketika dia berjanji, dia pasti akan menepatinya. Pribadi itu adalah Allah. Dan catatan kelahiran Yesus menunjukkan bagaimana Allah menepati janjinya yang begitu besar. Dalam bagian Alkitab yang kita baca, kita menjumpai pasangan muda yang baru saja bertunangan, Yusuf dan Maria. Menurut hukum di zaman Israel kuno, ikatan mereka ini sudah sama kuatnya dengan pernikahan. Sebab itu, ketika Maria mengandung, dan saat itu juga Yusuf belum tahu kalau itu adalah pekerjaan Roh Kudus, baik menurut hukum Yahudi, Yunani maupun Romawi, Yusuf seharusnya menceraikan Maria dan mengumumkannya di depan umum. Namun, Yusuf bermaksud untuk melakukannya secara diam-diam. Ia ingin menghindari skandal dan melindungi reputasi Maria. Karena Yusuf adalah seorang pria yang tulus hati, ia memahami bahwa kasih dan pengampunan jauh lebih penting daripada sekadar mematuhi hukum yang secara kaku. Matius kemudian memberitahukan kepada kita siapa sesungguhnya anak yang dikandung Maria. Sebutan yang Matius gunakan mengacu pada sebuah peristiwa dalam Perjanjian Lama. Tidak lama setelah Raja Ahaz naik tahta pada 735 sebelum Masehi, Allah berjanji untuk melindungi Yehuda, yang ketika itu sedang terancam diserang oleh raja-raja di sekitarnya yang tidak takut kepada Allah. Dan dia akan memberi Yehuda suatu pertanda, seorang perempuan muda, seorang anak darah, akan melahirkan anak laki-laki dan menamainya Immanuel. Nama tersebut akan menjadi pengingat
bahwa Allah menyertai dan menyelamatkan umatnya. Kita dapat membacanya di Yesaya 7 ayat 14. 735 tahun kemudian, seorang bayi lain dilahirkan. Kali ini, bayi tersebut bukan lagi sekadar pengingat, tetapi benar-benar adalah Allah yang menyertai. Dan di dalam diri bayi yang dilahirkan Maria ini, Allah menyatakan dirinya. Yesus tidak hanya menyertai kita melalui kehadirannya secara jasmani di dalam dunia ini, tetapi juga melalui Roh-Nya. Yesus masih terus menyertai kita. Kemanapun kita pergi saat ini, Allah selalu menyertai kita. Apapun yang terjadi, Allah akan menyertai kita. Yesus tidak hanya akan beserta kita di sini pada saat ini. Dia akan tetap menyertai kita pada masa-masa paling sulit sekalipun. Anak yang dilahirkan Maria itu bukan hanya disebut Immanuel, namanya juga adalah Yesus, yang berarti Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Suatu hari kelak, semua orang akan berdiri di hadapan Allah, Sang Hakim yang Maha Adil. Kita membutuhkan pribadi yang akan menyertai kita dan berkata kepada Bapa Surgawi, "Aku telah menebus mereka dari dosa. Aku yang menjamin mereka." Yesus, Sang Immanuel, akan menyambut kita dan berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Allah beserta kita selamanya. Kembali kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan suatu pembelajaran yang baru ya Tuhan, bahwa kehadiran-Mu di dalam dunia ini sebagai bentuk penyertaan-Mu ya Allah. Dan tidak hanya itu, kehadiran-Mu di dalam dunia ini membawakan keselamatan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami manusia yang berdosa ini, melalui kehadiran-Mu dan kematian-Mu di atas kayu salib, kami tidak binasa. Kami memperoleh keselamatan jika kami beriman kepada-Mu. Dan tidak hanya itu juga ya Allah, Engkau juga memberikan Roh Kudus-Mu, Roh-Mu yang kudus itu ya Tuhan, untuk menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Dan kami bersyukur untuk itu semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Semoga podcast kali ini dapat memberkati kita semua. Dan sampai jumpa di podcast-podcast kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.